Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagus Surastawa, nomor absen 26 dari kelas 11 IPA 9. Pada kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan salah satu juru mampu yang berada di Gria Pengadilan, yaitu di Banjar Penyata. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan yaitu, bagaimana pelaksanaan niatnya yang berada di Bali? Om Swastiastu, Om Namastu, Namo Buddhaya. Baiklah, sebagaimana kita ketahui, ajaran suci yang diturunkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian dirumuskan oleh para nabi atau maharsi menjadi ajaran agama, merupakan pegangan hidup dan kehidupan bagi umat manusia. Seorang yang memiliki pegangan yang jelas sesuai dengan agama yang dianutnya tidak akan khawatir dalam meniti kehidupan ini. Ajaran agama akan membimbing manusia bagaimana seharusnya hidup, bagaimana meniti hidup, dan apa tujuan hidup kita. Bagaimana merealisasikannya, dan berbagai bimbingan yang mengarahkan umat manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup, sehingga pada akhirnya dapat kembali kepada ajaran agama Hindu yang bersumber pada kitab suci Weda, merupakan wahyu Tuhan sebagai pembimbing kehidupan spiritual, moral, dan etika bagi umat Hindu. Kita menyadari bahwa hidup di dunia ini tidaklah kekal dan selalu dihadapkan pada keadaan yang serba mendua, seperti baik dan buruk, senang dan susah, dan sebagainya, yang pada dasarnya merupakan rintangan untuk menuju kesempurnaan hidup. Nah, untuk itu, mengatasi segala rintangan yang dihadapi manusia dalam melakoni hidup dan kehidupan di dunia ini, tiada lain yang dapat dilakukan kecuali mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam ajaran agama Hindu disebutkan ada 4 cara yang bisa ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang disebut dengan catur marga. Keempat jalan tersebut, yang pertama adalah bhakti marga, yaitu melalui sujud bakti, berbakti, beryatnya. Yang kedua, karma marga, melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga, jnana marga, dengan mendalami pengetahuan keagamaan. Dan yang keempat adalah yoga marga, dengan jalan melaksanakan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Nah, dari keempat jalan di atas, bagi umat kebanyakan yang memiliki kemampuan diatmika yang terbatas, sudah tentu jalan bhakti marga lah yang dilakukan. Jalan itu dapat ditempuh dengan melaksanakan persembahyangan, baik trisandia maupun dengan melaksanakan yajna yang dilengkapi dengan berbagai sarana upacara. Kata yajna berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yaj yang artinya memuja, menyembah, dan berdoa. Makna kata ini erat kaitannya dengan kata bakti atau puja, yang juga mempunyai pengertian yang sama. Nah, pemujaan, persembahan, dan pengorbanan ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, para dewata, dewati, leluhur,
dan bahkan kepada semua manusia serta makhluk lainnya yang merupakan ciptaannya. Yatnya yang diterjemahkan sebagai korban mempunyai dua segi utama, yaitu segi religi filosofis dan segi sosial. Secara filosofis, yatnya dimaksudkan untuk secara tetap mengingatkan kesetiaan individu bahwa seluruh kehidupannya harus diarahkan menjadi sebuah pengorbanan. Di dalamnya, semangat yatnya harus melandasi setiap perbuatannya. Karakter signifikan kedua dari yatnya yaitu bahwasanya yatnya merupakan sebuah aktivitas bersama dan bukan sebuah aktivitas personal secara material, sehingga yatnya dapat menciptakan suasana keharmonisan sosial. Jadi pada tahap sosial, yatnya merupakan suasana keharmonisan sosial. Jadi pada tahap sosial, yatnya merupakan sebuah ritualisasi kehidupan masyarakat. Nah, kemudian yatnya sebagai salah satu sarana dalam mendekatkan diri kepadanya merupakan wahana pendakian secara bertahap pada semua umat ini yang melaksanakannya. Dalam arti pendakian menuju tahapan rohani yang makin meningkat sesuai dengan jenjang kehidupannya, mulai dari masa kanak-kanak sampai menjadi orang dewasa. Upacara keagamaan yang mulai ditanamkan sejak masa kanak-kanak akan memberi landasan moral yang sekaligus dapat dijadikan tuntunan bagi mereka untuk menempuh kehidupan selanjutnya. Sedangkan bagi mereka yang telah menginjak dewasa, upacara keagamaan akan memberikan tuntunan rohani sehingga mereka lebih memahami swadharmanya masing-masing, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Upacara keagamaan juga memberikan tuntunan kepada setiap profesi yang dimiliki oleh umat untuk diarahkan menuju pengabdian pada kesucian kehidupan, pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu, tampaknya pelaksanaan yatnya sangat dominan. Oleh karena itu, perlu adanya tuntunan yang bersifat praktis yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dari pelaksanaan panca yatnya. Kualitas penyelenggaraan yatnya sangat ditentukan oleh kemampuan umat untuk meletakkan kegiatan beryatnya sesuai dengan tuntunan kitab suci Weda, dengan berbagai kitab-kitab sastranya, termasuk di dalamnya yang disebutkan dengan Indik, Plutuk, dan sejenisnya. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tempat setempat sesuai dengan desa, kala patra maupun dresta, yang dimaksud adalah adanya catur dresta, tetap dijadikan dasar dari penyelenggaraan yatnya sepanjang tidak bertentangan dengan atur. Nah, pentingnya yatnya juga ada disebutkan dalam 3 kerangka dasar agama Hindu yang meliputi
tatwa, susila, dan upacara. Yang pertama, tatwa atau filsafat merupakan tujuan ajaran agama ini. Yang kedua, susila merupakan aturan-aturan yang patut dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan yang ketiga, upacara yang merupakan pelaksanaan dari tatwa dan susila itu tiada lain adalah yatnya yang di Bali diwujudkan dengan menggunakan sarana upakara atau bebanten. Maka dalam pelaksanaan upacara di Bali tidak bisa dilepaskan dengan upakara dengan bebanten sebagai sarananya. Ketiga ajaran tersebut yang lebih dikenal dengan Trisarana dalam pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Semua saling lengkap melengkapi. Misalnya, kita ambil contoh dalam pelaksanaan suatu upacara atau yatnya, unsur filsafat yang mendasari pelaksanaan itu harus jelas. Demikian pula yatnya itu akan berhasil bila dalam pelaksanaannya dilandasi oleh susila dan etika. Yatnya sebagai bagian dari Trisarana merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam agama Hindu, bahkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita itu ada disebutkan dan diatur dalam sloka. Sebelum dilanjutkan pada pertanyaan kedua, kami ingin menambahkan sedikit tentang yatnya ini, yaitu apabila kita perhatikan dalam renungkan ketiga sloka di atas, sloka-sloka yang kami maksudkan tadi, maka jelaslah yatnya sebagai suatu pengorbanan atau persembahan sangatlah penting dan harus dilandasi oleh ketulus ikhlasan. Kegunaan yatnya dalam bentuk persembahan atau diukur dari besar dan megahnya. Bentuk upacara yang diselenggarakan, tetapi yang terpenting adalah kesucian dan keikhlasan dalam melaksanakan pancayatnya. Umat dapat memilih tingkatan upacara yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, asal dilakukan dengan hati yang tulus, ikhlas. Oleh karena itu, tidaklah benar anggapan yang memandang upacara agama Hindu cukup rumit, sulit dimengerti, dan memerlukan biaya yang tinggi. Upacara agama Hindu dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah, dan praktis, namun memiliki nilai filosofi dan manfaat yang tinggi. Maka itu, dalam penyelenggaraan upacara atau yatnya dapat dilakukan dengan tingkatan utama, madhya, dan nistha. Ketiga hal ini masing-masing dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Misalnya, tingkat utama masih terdiri dari utama, madhyaning utama, dan nistaning utama. Demikian pula madhya, utamaning madhya, madhyaning madhya, nistaning madhya. Dan yang ketiga, di tingkat nistha pun seperti itu juga, ada yang disebut utamaning nistha, madhyaning nistha, dan nistaning nistha.
Nah, bagi umat Hindu, yatnya merupakan suatu keharusan. Sebab mereka dalam hidup di dunia ini memiliki hutang yang hanya dapat dibayar melalui yatnya. Ketiga hutang itu dikenal dengan Trirena yang meliputi Dewa Rena, yaitu hutang kepada Sang Hyang Widi, Tuhan, dengan segala manifestasinya yang telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Yang kedua itu Fitra Yatnya, Fitra Rena, yaitu hutang kepada para leluhur, termasuk orang tua yang telah melahirkan kita, memelihara, mendidik kita semua. Dan yang berikutnya Resi Rena, yaitu hutang kepada para resi dan para sujana yang telah membimbing dan menuntun umat berdasarkan ajaran Weda. Ketiga hutang tersebut harus dibayar, dan hanya yatnya lah yang dapat dipakai membayarnya. Nah, misalnya Dewa Yatnya, Dewa Rena, yang oleh umat Hindu dibayar melalui Dewa Yatnya sebagai rasa bakti umat kepada Tuhan dan melakukan budayanya untuk memelihara semua ciptaannya. Sedangkan Resi Rena dibayar dengan melakukan resiyatnya, yaitu melalui pengabdian kepadanya dan menekuni segala ilmu pengetahuan yang telah dilimpahkannya, serta dengan acara Resi Bujana, yaitu mengaturkan hidangan kepada para serta perlengkapan sehari-hari. Sedangkan Fitra Yatnya Rena dapat dibayar melalui Fitra Yatnya dan memelihara keturunan dengan baik, oleh karena keturunan merupakan reinkarnasi dari para leluhur. Melaksanakan upacara manusia yatnya untuk anak-anak kita pada hakikatnya juga melakukan Fitra Yatnya secara filosofis. Secara garis besarnya, yatnya itu dibagi menjadi 5, yaitu Panca Yatnya, sesuai dengan peruntukannya. Namun dalam pelaksanaan di dalam tata kehidupan beragama tetap merupakan suatu komponen yang utuh. Dalam artinya tidak ada suatu penyelenggaraan yatnya berdiri sendiri-sendiri. Hanya saja upacara mana yang dilaksanakan itulah yang mendapat penekanan. Misalnya dalam pelaksanaan upacara manusia yatnya, unsur Dewa Yatnya, Resi Yatnya, Fitra Yatnya maupun Buddha Yatnya juga ikut dilaksanakan, hanya saja dalam tingkatan yang lebih kecil dari upacara pokoknya. Nah, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan di dalam wawancara singkat ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa ditangkap, diimplementasikan di dalam kegiatan, di dalam mengikuti pelajaran, khususnya pelajaran agama di tingkat sekolah menengah atas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan lagi, kami persilahkan. Jadi sekarang saya akan memberikan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana praktek atau implementasi Panca Yatnya di daerah sekitar sini. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan
adanya penjelasan seperti tadi, hal-hal yang merupakan dasar-dasar melaksanakan yajna di wilayah kita ini, yaitu hal ini tidak akan bisa terlepas dari hal-hal yang lainnya, yaitu sebagaimana kita ketahui agama Hindu memang bersifat fleksibel dan elastis dalam arti dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi kondisi dari yang melakukan yajna dengan situasi lingkungan. Nah, misalnya di dalam melaksanakan sebuah yajna, baik itu dewa yajna, putra yajna, manusia yajna, buddha yajna, resi yajna. Nah, ini tidak terlepas dari kemampuan, baik kemampuan filosofi, kemampuan dan pengetahuan wawasan susila dan upacara. Saya kira jelas banyak sekali sumber-sumber yang mengatur tentang kebaikan perkara. Nah, antara lain pelaksanaan yajna khususnya di Bali itu intinya memang pada upakara, yaitu bebantan. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada 3 tingkatan. Mau mengambil yang mana sesuai dengan kemampuan si yang akan melaksanakan yajna ini. Mau mengambil yang utama atau salah satu dari yang utama, madya atau salah satu dari tingkat madya, atau kanistan atau salah satu dari tingkat kanistan. Nah, hal ini juga tidak bisa terlepas dari adanya yang disebut dengan catur dresta. Catur dresta ini meliputi satu yang mendasari upacara dalam agama Hindu. Itu adalah yang pertama yang menjadi pokok dasar, pokok daripada pelaksanaan yajna, yaitu sastra dresta. Ini tingkatannya paling tinggi. Nah, ini diatur di dalam pustaka-pustaka atau lontar-lontar tentang yajna. Kemudian yang kedua, Purwa Dresta. Nah, Purwa Dresta ini berada di tingkat yang lebih kecil daripada sastra dresta, yaitu mengatur perwilayahan. Perwilayahan dalam arti wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya belum tentu sama persis pengaturan daripada pelaksanaan yajna yang sama. Nah, kemudian di bawah Purwa Dresta ini ada yang disebut Loka Dresta. Nah, misalnya ini per kabupaten, kecamatan. Nah, ini juga mempunyai aturan-aturan atau dasar-dasar melaksanakan upacara yang sejenis. Dan yang berikutnya adalah Loka Dresta. Loka ya. Nah, di bawah Loka ini masih ada Desa Dresta. Tingkatannya lebih kecil, yaitu tiap-tiap desa mempunyai aturan-aturan, dasar-dasar di dalam pelaksanaan mengatur jenis yajna yang sama seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, inilah yang disebut dengan desa mawacara. Setiap desa mempunyai kebiasaan atau dresta yang berbeda-beda.
desa kala patra, desa mawa cara, itu yang dimaksudkan. Nah ini kita janganlah terlalu saklek untuk berpegang pada hal-hal seperti itu. Nah yang terpenting sastra drastanya tidak boleh ditinggalkan atau bertentangan dengan sastra drasta. Nah itu yang ini. Kemudian tidak boleh juga dilupakan bahwa di masing-masing kita, misalnya di tingkat rumah tangga dan sebagainya, keluarga, nah itu masih ada kuno drasta. Nah ini biasanya banyak yang mengalami perbedaan-perbedaan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya saja, belum tentu sama di dalam pelaksanaan satu upacara. Nah ini perlu ditingkatkan kebijaksanaan lokal kita masing-masing, sehingga pelaksanaan sastra drasta ini tetap kita pergunakan untuk mendasari dalam pelaksanaan yatnya. Nah di samping itu, satu catur drasta, kemudian yang kedua tadi sudah juga saya sampaikan, yaitu tingkatannya kanistan, madya, utama. Kemudian yang perlu diperhatikan ini adalah kearifan lokal kita menyikapi dasar-dasar yang ada ini. Nah, karena adanya perbedaan-perbedaan yang barangkali di dalam pelaksanaan yatnya ini, khususnya di Bali, masing-masing desa punya drasta yang berbeda-beda juga. Namun kita harus tetap mendasarinya dengan sastra drasta. Nah, disinilah perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan pegangan untuk menghindari terjadinya perbedaan-perbedaan yang mendasar, artinya yang bertentangan dengan sastra drasta. Masalah kuno drasta dan loka drasta asal tidak bertentangan dengan sastra drasta, kita lakukan sesuai dengan kuno drasta juga, memperhatikan kuno drasta juga di dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang ada. Barangkali tidak berlebihan kami menyampaikan bahwa hal-hal seperti inilah yang masih merupakan masalah kecil yang dihadapi oleh umat Hindu bangsa Indonesia ini, karena sesuai dengan perkembangan zaman teknologi, nah ini sudah banyak bergeser dan keinginan umat untuk meningkatkan diri, mengisi diri di dalam melaksanakan pancayatna ini yang masih banyak ada perbedaan-perbedaan. Nah kemudian sesuai dengan perkembangan waktu juga, perkembangan pengetahuan, wawasan, teknologi, nah ini sebagai kita lihat pelaksanaan yatnya di Bali khususnya, nah ini juga sudah mengalami lebih maju, lebih dinamis. Misalnya contoh seperti dulu ngaben itu seperti ini sudah sekarang dengan adanya krematorium misalnya sudah bisa dilaksanakan dengan lebih singkat waktunya, lebih murah biayanya. Tetapi kalau sedapat mungkin kita tingkat
daripada sastra dasarnya masih bisa dilaksanakan dengan baik. Barangkali itu satu contoh. Ya, demikian pula dengan pelaksanaan yatnyo yang lainnya, misalnya mangsa yatnyo kalau dulu dilakukan di rumah masing-masing karena salah satu alasannya di dalam misalnya mangsa yatnyo pewiwahan, itu pada tahap mau kal-kalan itu ada menanam ubi keladi setegan-teganan sesuun-suunan itu di belakang rongklu atau kemulan masing-masing, sehingga upacaranya wajib dilaksanakan di rumah masing-masing karena di rumah masing-masing kita sudah mempunyai kayak kemulan rong tiga. Nah sekarang dengan perkembangan yang kami sebutkan tadi, barangkali banyak sekali muncul atau dibentuk tempat-tempat melaksanakan upacara seperti itu, sehingga semua upacara dilaksanakan di satu tempat yang bukan rumahnya sendiri. Nah ini secara kenyataannya memang sudah bisa menekan biaya, menekan waktu, dan mudah-mudahan ini bisa dasar-dasar daripada sastra-dasar ini tidak ditinggalkan. Barangkali seperti itu saran kami. Nah yang terakhir, barangkali ada juga pengaruhnya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan yatnyo ini dasarnya adalah lontar pustaka suci, sehingga kita ketahui juga banyak sekali macam daripada lontar, judul daripada lontar yang mengatur satu upacara yang sejenis. Nah ini perlu diingat juga, sehingga kearifan kita di dalam melaksanakan upacara ini tidak sampai menimbulkan gesekan-gesekan di antara umat. Nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau memang ada hal-hal yang salah ucap, salah menyampaikan, saya mohon maaf. Itulah keberadaan kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat yang bisa diambil di dalam menempuh atau melaksanakan tugas-tugas pendidikan di tingkat SMA. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Oh, santi. Baik, jadi terima kasih banyak Juru Mangku telah memberikan banyak informasi yang sangat penting, dan terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan yang diberikan karena telah memberikan saya melakukan sesi wawancara dengan Juru Mangku. Jadi akan saya tutup sesi wawancara kali ini dengan para masanti. Om santi. Om.